Ya pemirsa, pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang akhirnya mulai dibongkar pada Sabtu pagi. Pembongkaran pagar laut ini melibatkan TNI dan juga nelayan. Sekitar 600 personel TNI terjunkan dan ratusan nelayan pun ikut membantu usai mencari ikan. TNI dan nelayan di wilayah tersebut saling bahu-membahu membongkar pagar laut yang sebenarnya juga sudah disegel. Pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten akan dilakukan secara bertahap. Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Danlan Tamal 3 Jakarta, Brigjen Hari Indarto, yang memimpin pembongkaran menargetkan untuk bisa membongkar pagar sepanjang 2 km. Ya, ini kurang lebih nanti target kita adalah 1 sampai 2 kilo, Mbak. Seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa patok yang mungkin sudah lama tertancap itu agak mengalami kesulitan kita, tapi kalau yang baru-baru dengan cepat kita akan bisa robohkan. Kita bergerak ini sekarang tergantung dengan cuaca juga, Mbak. Jadi kami juga sudah mengerahkan 2 takbut, Mbak. Ini yang punya kekuatan besar, sebenarnya kalau bisa kita manfaatkan di sini akan lebih cepat menyelesaikan. Tapi karena faktor cuaca, kemudian kedalaman laut ini juga tidak memungkinkan, akhirnya kita menggunakan tenaga-tenaga manual, material-material manual untuk melaksanakan penarikan ini. Beberapa sangat mudah kita tarik, Mbak. Begitu kita tarik, sangat mudah. Tapi beberapa, tapi itu bukan menjadi kendala buat kita, Mbak. Ya, kita sampai dengan perintah lebih lanjut nanti akan tetap bergiat di Tanjung Pasir dan sekitarnya. Demikian. Ya pemirsa, untuk mengetahui proses pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, kami sudah terhubung dengan rekan kami yang sudah berada di lokasi, yakni ada Putri Sofia dan juga Ikra Anggana. Ya, selamat siang Putri dan juga Ikra. Bagaimana pada saat proses pembongkaran pagar laut di sana? Silakan dari Putri terlebih dahulu. Ya, selamat siang Felicia. Kalau bisa kami gambarkan kepada Anda dan juga pemirsa, bagaimana proses dari pembongkaran pagar laut yang digelar pada hari ini. Tadi memang kami sudah bersiap sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat di Pantai Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, yang mana tadi kami berangkat bersama-sama juga dengan kapal nelayan selama kurang lebih 20 menit hingga menuju ke titik di mana pagar laut ini berada, tepatnya di sebelah timur dari Pantai Tanjung Pasir sendiri. Dan bagaimana prosesnya sejak pagi tadi, memang ini sudah berlangsung kurang lebih selama 3 jam, yang mana dalam proses tersebut tadi kami memantau juga memang prosesnya ini cukup dramatis begitu, yang mana ini melibatkan banyak sekali personil dari TNI Angkatan Laut, kurang lebih ada sebanyak 600 personil, dan juga ada dari nelayan yang memang berhuni dan juga memiliki mata pencaharian di perairan Tanjung Pasir ini. Dan memang dari pihak TNI Angkatan Laut sendiri sengaja melibatkan dari pihak nelayan yang memang berhuni di sini, karena memang mereka-mereka inilah yang memang hafal sekali dengan medan dan juga memiliki keluhan yang memang sudah didengar oleh TNI Angkatan Laut sejak berbulan-bulan yang lalu. Yang mana tadi kami memantau memang bagaimana cara perobohan dari pembongkaran pagar laut yang berada di sini ini menggunakan beberapa metode. Tadi pada awalnya ini menggunakan metode secara manual, yang mana ini ditarik secara langsung dengan tangan. Namun memang mengingat bahwa masa dari penanaman ataupun pemasangan dari pagar laut ini memang sudah berbulan-bulan, hal inilah yang menjadi salah satu kendala mengapa sampai pucuk dari pagar ini cukup dalam di bagian dasar laut, sehingga hal inilah yang cukup mengeras begitu, pagar ini cukup mengeras di bagian dasar laut, sehingga ini membutuhkan tali tambang yang memang digunakan untuk menarik pagar laut tersebut, yang mana ini dioperasikan dengan secara langsung baik dari para nelayan dan juga para TNI Angkatan Laut ini secara kolektif ini sama-sama masuk ke dalam air, berenang begitu, untuk sama-sama mengikatkan tali tambang tersebut kepada pagar laut yang memang membentang sepanjang 30,16 km maksud kami. Dan memang untuk prosesnya ini masih sampai saat ini masih terus berlangsung secara dikomandoi secara langsung oleh Komandan Pangkalan Utama Laut 3, Brigjen Hari Indarto, yang mana saat ini masih berlangsung. Dan memang untuk proses sendiri tadi kami melihat bahwa progresnya memang cukup signifikan begitu, meskipun sempat mengalami kendala, tetapi memang untuk
target hari ini Brigjen Hari Indarto menyebut akan ada sekitar 1 sampai 2 kilometer pagar laut yang akan dibongkar pada hari ini, dan kami akan terus memantau bagaimana jalannya proses dari pembongkaran yang mana masih berlangsung hingga saat ini, dan kami akan terus melihat bagaimana progres. Karena kalau tadi kami berada di kapal nelayan sendiri ini melihat bahwa cukup banyak sekali usaha dan juga upaya yang dilakukan baik dari nelayan dan juga TNI Angkatan Laut, mengingat bahwa untuk kapal kami sendiri ini sudah berhasil kira-kira ada 4 sampai 5 pagar yang memang sudah kurang lebih dirobohkan begitu, dengan kurang lebih panjangnya ini sekitar 2 sampai 3 meter. Dengan hal tersebut mengingat sudah banyak sekali armada-armada dan juga sumber daya manusia yang dilibatkan, ini tentu kita optimis sekali bahwa akan ada sekitar kurang lebih 1 sampai 2 kilometer yang akan dirobohkan ataupun dibongkar pada hari ini. Felicia. Terima kasih banyak Putri Sofia. Sekarang kami akan beralih ke Ikra Anggana yang juga berada di Kabupaten Tangerang, Banten. Ikra, bagaimana proses pencabutan atau pelepasan dari pagar laut di sana, Ikra? Baik, selamat siang Feli dan juga pemirsa. Selain pencabutan pagar laut yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut di Kecamatan Pasir, saat ini salah satu titik di Desa Krojo, Kecamatan Krojo, Kabupaten Tangerang, Banten, masyarakat ataupun nelayan ini sedang melakukan proses pencabutan pagar laut. Bisa Anda saksikan bersama, Feli dan juga pemirsa, ini adalah bentuk proses yang dilakukan oleh para nelayan untuk mencabut pagar laut yang terbentang di desanya, khususnya di daerah Tangerang Utara, di Kecamatan Krojo, Kabupaten Tangerang, Banten. Ini di sini juga saya tidak sendiri, saya akan mengajak bincang-bincang dengan perwakilan nelayan. Di sini ada Pak Heru selaku perwakilan nelayan. Pak, bisa Anda jelaskan terkait dengan kegiatan hari ini rencananya akan dicabut seperti apa, Pak? Alhamdulillah hari ini hari yang ditunggu-tunggu sejak 20 hari yang lalu. Kita sekarang stay di bibir pantai Pangeran Jaga Lautan atau Syekh Waliuddin, yang mana beliau juga salah satu pendiri Banten, juga pendiri kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kita dengan teman-teman akan mencabut dan membongkar kegiatan dari salah satu pengembang, ya tentunya semua juga udah tahu salah satu pengembangannya adalah PIK 2. Juga ini sekaligus kami akan mencabut, membongkar pagar misterius ini. Dan insya Allah hari ini saya rencananya akan menjalankan pembongkaran serentak. Bahkan mungkin dari teman-teman yang lain dari Banten akan ada pembakaran. Pembakaran ini salah satu untuk perlawanan. Dibongkarnya ini dengan cara dibakar, Pak. Rencananya ada berapa masyarakat nelayan yang akan ikut pembongkaran hari ini, dan berapa kilo yang ditargetkan untuk dibongkar pagar laut hari ini, Pak? Hari ini ya kurang lebih 1 kilo karena untuk simbolis ya. Karena ini perlawanan ini bukan dari masyarakat nelayan bibir pantai Pulau Cangkir aja atau dari Tani Tambak aja, melainkan dari beberapa ormas Provinsi Banten. Baik dari para pemuda-pemudanya yang ikut serta mendukung pembongkaran TNI AL saat ini. Ini kita lihat prosesnya sedang dicabut terus habis itu dibakar, Pak. Ini kalau misalnya kerugian nelayan sendiri sehari-hari akibat dari pagar laut ini berapa sih, Pak, estimasinya? Kerugian nelayan tiap harinya itu estimasinya bisa mencapaikan ratusan ribu untuk satu kapal kalau memang. Ratusan ribu? Iya, karena ada kerugiannya itu kerusakan alat tangkap ya seperti jaring atau bubu, dan juga pancing rawe, juga banyak yang lainnya. Nah itu kadang kipasnya patah gitu, kadang jermodinya juga lepas karena terganggu dengan pagar-pagar laut misterius di sini. Pak, ini tapi kan membongkar ya, Pak. Takut gak sih, Pak, dengan melakukan aksi ini masyarakat? Takut misalnya ada yang mendatangi oleh oknum tertentu gitu yang mengaku memiliki pagar laut di sini. Respon nelayan seperti apa, Pak? Respon nelayan senang kalau memang ada yang mengakui adanya mereka memiliki lah. Itu pengen tahu siapa orang sebenarnya. Nah justru judulnya pagar yang dimisteriuskan. Berarti ada orangnya. Siapa orangnya, dalangnya? Tentunya teman-teman aktivis Provinsi Banten sudah mengantungi nama-namanya. Sudah jelas disesuaikan dengan bukti-bukti. Ini ada koordinasi sendiri nggak dengan TNI Angkatan Laut yang hari ini juga melakukan giat tapi di titik yang terpisah gitu? Apakah ntar akan dibantu atau gimana? Atau memang ini swadaya dari masyarakat nelayan setempat saja? Sebenarnya masyarakat itu tidak perlu koordinasi. Dari 20 hari yang lalu dari Dinas DKP, KKP, dan PSDKP itu sudah menganjurkan untuk pembongkaran.
Nah, sebenarnya itu udah menganjurkan pembongkaran dan kita menunggu reaksinya seperti apa untuk pembongkaran itu. Nah, dan kita menyambut baik kepada TNI Polri, khususnya TNI AL yang sekarang memberanikan diri untuk membongkar pagar laut yang ada di bibir pantai Pantura, Kabupaten Tangerang, khususnya di Tanjung Pasir. Saya mengapresiasi teman-teman yang di sana. Lanjutkan perjuangan kita. Kita nantikan bersama bagaimana prosesnya lebih lanjut ya Pak hari ini. 1 kilometer targetnya selesai ya Pak ya. Ya baik, itu tadi Feli dan juga pemirsa, masyarakat nelayan di Pulau Cangkir, Kabupaten Tangerang, Banten juga melakukan pencabutan pagar laut yang dilakukan secara swadaya hari ini. Harapannya memang jika sudah dicabut ini dapat mengembalikan penghasilan nelayan yang informasinya per hari ini dirugikan karena adanya pagar laut ini mencapai Rp100.000 per hari, lebih dari Rp100.000. Feli dan juga pemirsa, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih banyak Ikra Anggana atas laporan Anda. Sebelumnya juga sudah ada Putri Sofia yang juga berada di Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.